Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Malam itu, hujan turun deras. Suara gemuruh petir menggelegar di atas desa kecil yang sunyi. Tuti, seorang wanita parubaya yang sehari-harinya berjualan bakso, tengah mempersiapkan gerobaknya di dapur rumah yang sederhana. Bau harum kaldu sapi memenuhi ruangan sempit itu. Tangannya yang keriput cekatan membungkus bakso dengan ketelitian seorang ahli, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Hati Tuti terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Semoga malam ini daganganku laku, gumamnya pelan, mencoba mengusir perasaan tak nyaman yang menyelimuti. Ia tak menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Pukul 10 malam, hujan belum juga reda. Tuti menghela nafas panjang, lalu mengenakan jas hujan lusuhnya. "Tuti, jangan keluar malam. Hujannya deras loh," seru tetangga, Bu Ina, dari balik jendela. "Aku harus, Bu. Kalau nggak jualan, anak-anak nggak bisa makan besok," jawab Bu Tuti, setengah berteriak agar suaranya terdengar di tengah suara hujan. Ia mendorong gerobaknya perlahan keluar dari halaman rumah. Roda gerobak yang sudah bekarat berdecit tajam, menambah kesan suram malam itu. Jalanan licin dan gelap. Hanya lampu-lampu jalan yang remang-remang menerangi. Suara roda gerobak bercampur dengan suara hujan yang menghantam aspal. Tuti berjalan pelan, mencoba menjaga keseimbangan di jalan yang menurun. Namun dari kejauhan terdengar suara deru motor yang melaju kencang. Lampu sorot motor menyilaukan mata Tuti. Ia berhenti sejenak, mencoba menepi agar si pengendara bisa lewat. Tapi motor itu terlalu cepat. Pengendara tampaknya kehilangan kendali di tikungan tajam. Tuti tidak sempat menghindar. Motor itu menghantam gerobaknya dengan keras. Tubuh Tuti terlempar ke tepi jalan. Kepalanya membetur batu besar. Darah segar mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang menggenang. Gerobak baksonya terbalik, isinya berceceran di jalan. Bola-bola bakso menggelinding seperti menyaksikan tragedi pemiliknya. Pengendara motor itu hanya sempat melirik sebelum kabur, meninggalkan Tuti yang tergeletak tak berdaya di tengah hujan deras. Suasana sunyi menyekam. Hanya suara hujan dan gemuruh petir yang mengiringi napas terakhirnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh Tuti tergeletak di pinggir jalan. Mereka segera membawanya pulang dan mengurus pemakamannya. Semua merasa kehilangan. Tuti dikenal sebagai sosok yang baik hati dan pekerja keras. Namun malam setelah pemakamannya, desa kecil itu mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Pak Udin, seorang petani yang rumahnya dekat lokasi kecelakaan, mengaku mendengar suara roda gerobak berdecit di tengah malam. Seperti suara gerobak Tuti, tapi gak ada siapa-siapa, ceritanya dengan wajah pucat. Bu Ina, tetangga Tuti,
mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah Tuti. Aku kira itu Tuti, tapi pas aku dekati, bayangannya hilang begitu saja, katanya sambil memeluk anaknya ketakutan. Semakin hari, teror itu semakin nyata. Warga sering mendengar suara perempuan menangis di jalan tempat Tuti mengalami kecelakaan. Beberapa orang bahkan mengaku mencium bau kaldu sapi yang menyengat, meski tidak ada yang sedang memasak. Suatu malam, Pak Budi, salah satu pelanggan setia Tuti, berjalan melewati lokasi kecelakaan sepulang dari sawah. Tiba-tiba ia melihat sosok wanita berdiri di bawah pohon beringin besar. Sosok itu mengenakan jas hujan lusuh dan membawa sebuah gerobak bakso. Bakso, bakso, beli Pak. Suara perempuan itu terdengar lirih, nyaris berbisik. Pak Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul siapa wanita itu. Tuti? Tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia mendorong gerobaknya mendekati Pak Budi. Wajahnya yang tadi samar menjadi jelas. Matanya kosong. Kulit wajahnya pucat dengan luka besar di dahi yang masih mengeluarkan darah segar. Pak Budi berlari sekuat tenaga, meninggalkan sosok itu yang hanya tertawa pelan di tengah kegelapan. Kejadian itu membuat warga desa resah. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua, Mbah Surti, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Surti melakukan ritual di lokasi kecelakaan. Roh Tuti belum tenang. Ada sesuatu yang masih mengikatnya di dunia ini, kata Mbah Surti setelah bermeditasi. Malam itu Mbah Surti bermimpi didatangi oleh Tuti. Aku gak bisa pergi sebelum pelaku kecelakaan itu bertanggung jawab. Aku ingin keadilan, ujar Tuti dengan suara penuh dendam. Warga akhirnya memutuskan untuk mencari tahu siapa pengendara motor yang menabrak Tuti. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan bahwa pelakunya adalah seorang pemuda bernama Danu yang tinggal di desa sebelah. Danu yang merasa bersalah akhirnya mengakui perbuatannya. Ia datang ke makam Tuti untuk meminta maaf. Malam itu ia membawa bunga dan menyalakan lilin di pusara Tuti. Namun saat Danu hendak pergi, angin dingin tiba-tiba berhembus. Lilin yang ia nyalakan padam, dan bau kaldu sapi memenuhi udara. Dari balik kegelapan, sosok Tuti muncul, masih dengan jas hujan dan gerobaknya. Kau pikir permintaan maafmu cukup? Suara Tuti terdengar parau dan penuh kemarahan. Danu berteriak ketakutan, namun tubuhnya terasa kaku. Sosok Tuti mendekat, matanya yang kosong menatap tajam ke arah Danu. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, bisiknya. Keesokan paginya, warga menemukan Danu tergeletak di depan makam Tuti. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Sejak malam itu,
sosok Tuti tidak pernah lagi terlihat di desa. Kisah Tuti menjadi legenda menyeramkan di desa itu. Setiap kali hujan turun di malam hari, warga desa mengunci pintu dan jendela mereka rapat-rapat, takut mendengar suara gerobak berdecit atau mencium bau kaldu sapi yang khas. Dan bagi mereka yang berani melintas jalan tempat Tuti mengalami kecelakaan, selalu ada bisikan samar yang terdengar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.